Kujambak rambut gundik itu. Lalu kusingkirkan suami dan mertua yang merencanakan kehancuranku. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela kaca besar rumah 2 lantai di kawasan elit Jakarta Selatan. Tirai tipis berwarna krem bergoyang pelan tersentuh angin dari pendingin ruangan yang menyala rendah. Aroma kopi hitam yang baru diseduh menyebar lembut, bercampur dengan wangi sabun mandi yang masih melekat di udara kamar. Jessica berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Rambut hitamnya tergerai rapi, wajahnya bersih tanpa riasan tebal, hanya sentuhan tipis lip balm yang membuat bibirnya tampak segar. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan berwarna gelap. Tidak ada kesan berlebihan. Namun aura percaya diri terpancar jelas dari caranya berdiri dan menatap bayangan dirinya sendiri. Ia sudah terbiasa memulai pagi seperti ini. Tenang, teratur, tanpa terburu-buru. Disiplin itu terbentuk bukan dalam semalam. Bertahun-tahun membangun bisnis kosmetik dari nol mengajarkannya bahwa keteraturan adalah fondasi dari keberhasilan. Setiap jam berharga, setiap keputusan harus diambil dengan kepala dingin. Dari balik pintu kamar mandi, suara air berhenti. Tak lama kemudian, Ilham keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk kecil. Ia mengenakan kemeja kantor yang sudah disetrika rapi, celana kain abu-abu, dan jam tangan bermerek yang sebagian besar dibelikan oleh Jessica, hadiah ulang tahun beberapa tahun lalu. Pagi. Sapa Ilham singkat sambil meraih ponselnya di atas meja. Jessica menoleh sekilas dan tersenyum tipis. Pagi. Kopinya sudah siap. Ilham mengangguk. Tidak ada percakapan panjang. Bukan karena mereka bertengkar, melainkan karena ritme pagi mereka memang seperti itu. Efisien, sunyi, dan tampak dewasa. Bagi orang luar, pasangan ini adalah definisi rumah tangga ideal. Mapan, rapi, dan jauh dari drama. Di meja makan, mereka duduk berhadapan. Jessica membuka tablet kecil, memeriksa laporan penjualan mingguan dari salah satu cabang distribusinya. Angka-angka itu bergerak naik, stabil, bahkan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Ia menghela napas lega, bukan karena rakus, melainkan karena kerja keras timnya membuahkan hasil. Ilham meminum kopinya sambil sesekali melirik ponsel. Wajahnya datar, tidak menunjukkan emosi tertentu. "Kamu pulang jam berapa?" tanya Jessica tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Seperti biasa. Kalau tidak ada meeting tambahan," jawab Ilham. Jessica mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. Dalam pernikahan mereka, ruang pribadi masih dijaga, atau setidaknya, begitu yang ia yakini. Beberapa jam kemudian, Jessica sudah berada di kantor pusat perusahaannya. Gedung 4 lantai itu berdiri megah dengan logo brand kosmetiknya terpampang jelas di depan. Nama itu adalah hasil pemikirannya sendiri, dibangun dari konsep sederhana tentang kecantikan yang jujur dan terjangkau. Para karyawan menyapanya dengan hormat, bukan karena ia istri siapa, melainkan karena kepemimpinannya yang tegas namun adil. Jessica tidak pernah membentak tanpa alasan, tidak juga memanjakan tanpa batas. Ia tahu persis kapan harus bersikap lembut dan kapan harus berdiri keras. Di ruang kerjanya, ia duduk di balik meja besar yang tertata rapi. Di sudut ruangan, terdapat foto pernikahannya dengan Ilham. Keduanya tersenyum ke kamera, tampak serasi dan bahagia. Foto itu sering dipuji tamu yang datang. Pasangan yang ideal, begitu kata mereka. Jessica selalu menjawab dengan senyum sopan. Ia tidak pernah merasa perlu menjelaskan apapun. Sementara itu, di tempat lain, Ilham menjalani rutinitasnya sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan swasta. Pekerjaannya stabil, gajinya cukup, namun tidak pernah benar-benar membuatnya merasa unggul. Ia sering dibandingkan, bukan oleh orang lain, melainkan oleh pikirannya sendiri, dengan Jessica. Ia mencintai istrinya. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan pada dirinya. Namun di balik itu,
Ada perasaan lain yang sulit diakui. Rasa kecil, rasa tertinggal, dan kelelahan karena selalu berada di posisi yang didukung, bukan yang menopang. Sepulang kerja sore itu, Ilham mampir ke rumah ibunya. Bu Dewi tinggal di rumah yang tidak jauh dari tempat mereka. Sejak awal pernikahan, Bu Dewi memang sering hadir dalam kehidupan rumah tangga anaknya. Terlalu sering, bahkan. Ilham, sapa Bu Dewi dengan senyum lebar saat membuka pintu. Masuk. Ibu sudah masak sayur kesukaanmu. Ilham tersenyum tipis dan melangkah masuk. Aroma masakan rumahan menyambutnya. Di ruang tengah, rumah itu terlihat rapi namun penuh perabotan berat. Cerminan karakter Bu Dewi yang suka mengatur dan tidak mudah melepaskan kendali. Bagaimana Yesika? Tanya Bu Dewi sambil menyendokkan nasi ke piring. Baik. Seperti biasa, jawab Ilham. Bu Dewi mendengus pelan. Sibuk terus dengan bisnisnya itu. Ya? Ilham tidak menjawab. Ia duduk dan mulai makan. Istri itu seharusnya lebih banyak di rumah. Lanjut Bu Dewi tanpa menunggu tanggapan. Bukan keluyuran mengurus kerjaan sendiri. Kamu ini suami, Ham. Kepala keluarga. Ilham mengangguk samar. Kalimat itu bukan hal baru. Ia sudah mendengarnya berkali-kali. Namun entah mengapa, setiap kali diucapkan, selalu ada bagian dalam dirinya yang bergetar, antara setuju dan bingung. Kamu jangan mau terus berada di bawah bayang-bayang istrimu, tambah Bu Dewi pelan, namun tajam. Ilham terdiam. Di sisi lain kota, Yesika baru saja sampai di rumah. Ia melepas sepatu haknya dan menghela napas panjang. Hari itu melelahkan, namun memuaskan. Ia menuangkan segelas air putih dan duduk sejenak di sofa ruang keluarga. Rumah itu besar, bersih, dan nyaman. Semua tertata rapi, hampir terlalu rapi. Kadang, kesunyian di rumah itu terasa lebih dominan daripada kehangatan. Saat Ilham pulang beberapa jam kemudian, Yesika sudah berganti pakaian rumah dan menyiapkan makan malam sederhana. Kamu ke rumah ibu? Tanya Yesika sambil menyajikan sup hangat. Iya. Sebentar, jawab Ilham. Yesika mengangguk. Bagaimana beliau? Baik. Percakapan berhenti di sana. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama, namun dengan jarak yang tidak kasat mata. Tidak ada pertengkaran, tidak juga kemesraan berlebihan. Semua berjalan normal, terlalu normal. Yesika memejamkan mata lebih dulu. Di kepalanya, ia memikirkan rencana ekspansi bisnis keluar kota. Tidak ada kecurigaan, tidak ada ketakutan. Ia merasa hidupnya berada dalam kendali. Sementara Ilham menatap langit-langit kamar, pikirannya melayang pada ucapan ibunya siang tadi. Kata-kata itu berputar, perlahan menanamkan sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Di luar, malam Jakarta berjalan seperti biasa, bising, sibuk, dan penuh rahasia. Pernikahan Yesika dan Ilham, dari luar, tampak sempurna. Namun seperti bangunan indah yang berdiri di atas tanah yang mulai retak, hanya tinggal menunggu waktu sebelum getarannya terasa. Hari-hari setelah itu berjalan nyaris sama, setidaknya di permukaan. Pagi yang rapi, pekerjaan yang tertata, dan malam yang sunyi. Namun bagi Yesika, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Bukan sesuatu yang bisa ditunjuk dengan jari, melainkan perasaan samar yang muncul setiap kali Bu Dewi hadir dalam percakapan rumah tangganya. Campur tangan itu tidak datang dalam bentuk larangan atau amarah. Ia hadir sebagai nasihat, saran, dan kalimat-kalimat yang dibungkus kepedulian. Suatu sore, Yesika baru saja pulang dari kantor ketika mendapati Bu Dewi sudah duduk di ruang keluarga. Tas tangannya tergeletak di sofa, dan televisi menyala meski tak benar-benar ditonton. Oh, Yesika sudah pulang, sapa Bu Dewi sambil tersenyum tipis. Ibu pikir kamu masih di kantor. Perempuan karir memang beda. Nada suaranya terdengar ringan,
Tetapi ada tekanan halus di balik kata-kata itu. Yes, Bu. Tadi ada rapat mendadak. Jawab Jessica sopan sambil meletakkan tasnya. Bu Dewi memandangi Jessica dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang menilai sesuatu. Capek, ya? Makanya ibu selalu bilang ke Ilham, jangan biarkan istri terlalu lelah di luar. Rumah juga butuh perhatian. Jessica menarik napas pelan. Ia tersenyum, menahan komentar yang sebenarnya ingin ia ucapkan. Baginya, kalimat itu masih bisa dianggap wajar. Banyak mertua berpikir seperti itu. Iya, Bu. Saya tetap urus rumah kok. Jawabnya tenang. Bu Dewi mengangguk, lalu berdiri dan berjalan ke dapur. Ia membuka lemari, melihat-lihat isinya tanpa ragu, seperti pemilik rumah itu sendiri. Bumbunya kurang lengkap, komentarnya. Besok ibu bawakan dari rumah. Masakan itu urusan penting, Jessica. Jangan sampai suami makan seadanya. Jessica mengikuti ke dapur, berdiri dengan jarak sopan. Terima kasih, Bu. Tapi sebenarnya... Sudah, ikut saja kata orang tua, potong Bu Dewi cepat. Ibu ini cuma ingin rumah tangga kalian awet. Kalimat itu menutup percakapan tanpa memberi ruang bantahan. Malam harinya, Ilham pulang lebih awal. Saat makan malam, Bu Dewi duduk bersama mereka, seolah sudah menjadi kebiasaan. Ilham, besok kamu jangan lupa antar ibu ke dokter, katanya sambil menyendok sayur. Yes, Bu, jawab Ilham spontan. Jessica menoleh. Besok Ilham ada meeting pagi. Kalau mau, saya bisa carikan sopir online untuk ibu. Bu Dewi menatap Jessica. Senyumnya menghilang sepersekian detik. Tidak perlu. Anak sendiri lebih baik. Ibu kan melahirkan dia. Ilham terlihat ragu, lalu menunduk. Iya, nanti aku atur. Jessica tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya melanjutkan makan, meski nafsunya perlahan menghilang. Sejak hari itu, Bu Dewi semakin sering datang. Kadang tanpa pemberitahuan, kadang dengan alasan sepele. Ia mengatur ulang dapur, mengomentari jadwal Jessica, bahkan mulai mempertanyakan pengeluaran rumah tangga. Kamu terlalu boros, katanya suatu pagi sambil melihat laporan belanja. Sebagai istri, harusnya lebih hemat. Jessica menatap kertas di tangan Bu Dewi. Itu adalah laporan keuangan yang ia simpan rapi di laci meja kerja kecil di rumah. Bu, itu catatan pribadi saya, ucap Jessica perlahan. Bu Dewi tersenyum. Justru karena itu, suami istri tidak boleh ada rahasia. Ilham harus tahu semuanya. Jessica menoleh ke arah Ilham yang duduk di ruang tengah. Kamu ambil ini. Ilham terlihat canggung. Ibu cuma minta lihat. Katanya ingin memastikan semuanya aman. Aman untuk siapa? Tanya Jessica, masih dengan suara datar. Ilham tidak menjawab. Malam itu, saat mereka hanya berdua di kamar, Jessica akhirnya membuka suara. Ham, katanya sambil duduk di tepi ranjang. Aku tidak keberatan ibumu datang. Tapi ada batas yang harus dijaga. Ilham menghela napas. Kamu terlalu sensitif. Yes, ibu cuma peduli. Aku juga peduli. Tapi ini rumah tangga kita. Ilham menoleh. Raut wajahnya berubah sedikit defensif. Kamu ini terlalu merasa paling benar karena punya uang. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Ilham sadari. Jessica terdiam. Ia tidak marah, tidak pula meninggikan suara. Ia hanya menatap Ilham dengan sorot mata yang sulit ditebak. Kalau itu yang kamu pikirkan tentang aku, ucapnya pelan, berarti kita belum benar-benar saling memahami. Ilham terdiam. Ia tidak meminta maaf.
Ia juga tidak melanjutkan pembicaraan. Malam itu berakhir dalam keheningan yang lebih berat dari biasanya. Hari demi hari, campur tangan Bu Dewi semakin terasa normal di mata Ilham. Ia mulai bertanya pada Jessica sebelum mengambil keputusan, bukan sebagai pasangan setara, melainkan sebagai pihak yang harus memberi laporan. Kamu mau beli itu lagi? Bisnis kamu aman, kan? Ibu bilang sebaiknya uangnya ditabung atas nama aku. Semua pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun bagi Jessica, pola itu mulai jelas. Bukan pertanyaan, melainkan pengawasan. Namun Jessica bukan perempuan yang bereaksi gegabah. Ia tidak membentak, tidak mengadu, tidak pula mencari pembenaran. Ia memilih mengamati, mencatat perubahan sikap, nada bicara, dan arah pembicaraan yang perlahan bergeser. Di satu sisi, Bu Dewi semakin percaya diri. Ia merasa posisinya kuat. Di sisi lain, Ilham mulai terbiasa berdiri di tengah. Tidak sepenuhnya membela istrinya, namun juga tidak berani menentang ibunya. Kehadiran Natasha tidak datang dengan kegaduhan. Tidak ada pengumuman besar, tidak ada perkenalan yang terasa mencurigakan. Ia muncul seperti tamu biasa, ringan, ramah, dan penuh senyum, seolah tidak membawa apa-apa selain niat baik. Siang itu, Jessica pulang lebih awal dari kantor karena rapat daring dibatalkan. Begitu membuka pintu rumah, ia mendengar suara tawa perempuan dari ruang tengah. Tawa yang bukan miliknya. Dan bukan pula suara Bu Dewi yang sudah dikenalnya. Yes, kamu sudah pulang? Suara Bu Dewi terdengar lebih ceria dari biasanya. Jessica melangkah masuk. Di sofa ruang tengah, duduk seorang perempuan muda dengan rambut sebahu rapi dan pakaian sederhana namun tertata. Wajahnya bersih, sorot matanya lembut, dan senyumnya langsung mengembang saat melihat Jessica. Ini Natasha, kata Bu Dewi cepat, seolah takut kehilangan momen. Anaknya Bu Ratna, teman lama ibu. Kebetulan dia baru pindah ke Jakarta. Natasha berdiri dan menunduk sedikit. Mbak Jessica, ya? Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Nada bicaranya sopan, tidak berlebihan. Jessica membalas senyum itu, meski dalam hatinya muncul tanda tanya kecil. Silakan duduk, kata Jessica singkat. Bu Dewi tampak puas. Natasha ini baik sekali. Yes, tadi bantu ibu beres-beres dapur. Anak sekarang jarang yang mau begitu. Natasha tersenyum lagi. Ah, biasa saja, Bu. Di rumah juga sering bantu Mama. Jessica mengangguk. Ia tidak melihat kesalahan apapun. Namun ada satu hal yang terasa aneh. Bu Dewi jarang sekali memuji orang lain, apalagi perempuan seusia Jessica. Sejak hari itu, Natasha mulai sering datang. Awalnya hanya menemani Bu Dewi minum teh, lalu membantu memasak, hingga akhirnya menghabiskan waktu lebih lama di rumah itu. Kehadirannya selalu dibungkus alasan sederhana, mengantar, menjemput, menemani. Ilham pertama kali bertemu Natasha beberapa hari kemudian, sepulang kerja. Saat itu, ia terkejut melihat perempuan itu sedang membantu Bu Dewi menyusun piring. Oh, ini Natasha, kata Bu Dewi dengan nada bangga. Ibu sudah ceritakan, kan? Ilham mengangguk. Iya, anak Bu Ratna. Natasha tersenyum sopan. Mas Ilham, ya? Iya. Tidak ada percakapan panjang. Namun Ilham menangkap sesuatu yang jarang ia rasakan belakangan ini. Suasana ringan, tanpa tuntutan, tanpa pembicaraan tentang tanggung jawab atau posisi. Natasha tidak bertanya tentang pekerjaan Ilham, tidak menyinggung bisnis Jessica, dan tidak mengomentari rumah tangga mereka. Ia hanya hadir, mendengarkan, dan tertawa di waktu yang tepat. Bu Dewi memperhatikan itu semua dengan mata yang tajam. Perempuan itu enaknya yang begini, ucap Bu Dewi suatu sore saat Jessica sedang di dapur. Tidak banyak menuntut, tahu diri.
Jessica berhenti mengaduk sup. Maksud ibu? Bu Dewi tersenyum. Tidak apa-apa. Ibu cuma membandingkan. Dulu zaman ibu muda, perempuan itu harus mengerti posisi. Jessica meletakkan sendoknya perlahan. Zaman sekarang berbeda, Bu. Justru itu masalahnya, jawab Bu Dewi cepat. Percakapan itu berhenti. Namun gema kalimatnya tertinggal lama di kepala Jessica. Natasha, di sisi lain, selalu menjaga sikap. Ia tidak pernah duduk terlalu dekat dengan Ilham. Tidak pernah berbicara berdua terlalu lama jika Jessica ada di rumah. Semua terlihat rapi dan pantas. Namun ketika Jessica tidak ada, suasana berubah sedikit demi sedikit. Mas capek, ya? Tanya Natasha suatu sore saat Ilham pulang lebih awal. Bu Dewi sedang di kamar, Jessica masih di kantor. Ilham mengangguk. Lumayan. Kerja itu memang berat kalau tidak dihargai, kata Natasha pelan, seolah bicara pada dirinya sendiri. Ilham menoleh. Maksudnya? Natasha tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku cuma lihat Mas sering diam. Biasanya orang diam itu banyak pikiran. Ilham terdiam. Tidak ada yang pernah mengatakan itu padanya. Saat Jessica pulang malam itu, ia mendapati Ilham dan Natasha sedang berbincang di ruang tengah. Mereka berhenti saat melihatnya datang. Maaf, Yes, kata Natasha cepat. Tadi aku cuma menemani Mas Ilham menunggu ibu. Yes, tidak apa-apa, jawab Jessica, meski hatinya mengeras tanpa ia sadari. Ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan cemburu yang membabi buta, melainkan insting. Sebuah alarm kecil yang berbunyi pelan, namun konsisten. Beberapa hari kemudian, Bu Dewi mulai menyebut nama Natasha dalam konteks yang lebih personal. Ilham, kamu tahu tidak, Natasha itu pintar mengatur rumah. Tidak seperti perempuan sekarang yang sibuk sendiri. Ilham hanya mengangguk. Jessica menatap wajah suaminya, mencari reaksi. Namun yang ia temukan hanyalah kebiasaan baru Ilham. Diam. Malam itu, Jessica menuliskan beberapa catatan di buku kecil yang ia simpan di laci. Bukan tuduhan, bukan kesimpulan, hanya pengamatan. Kehadiran Natasha terlalu sering. Bu Dewi berubah sikap, lebih ceria. Ilham mulai lebih banyak diam di rumah. Semua itu belum cukup untuk disebut masalah. Namun bagi Jessica, yang terbiasa membaca pola dalam bisnis, perubahan sekecil apapun selalu memiliki arti. Di ruang tamu, Natasha berpamitan dengan senyum yang tetap ramah. Terima kasih sudah menerima aku, katanya pada Jessica. Jessica membalas dengan anggukan kecil. Hati-hati di jalan. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Namun sejak hari itu, kesunyian terasa berbeda. Bukan lagi tenang, melainkan penuh pertanyaan. Jessica berdiri di tengah ruang keluarga, menatap sekeliling rumah yang selama ini ia bangun dengan keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang lain yang mulai berjalan masuk ke wilayah yang seharusnya aman. Dan yang paling mengganggu pikirannya bukanlah senyum Natasha, melainkan cara Bu Dewi tersenyum setiap kali menyebut nama perempuan itu. Awalnya, Jessica mengira perasaan tidak nyaman itu hanya kelelahan. Ia menutupnya dengan jadwal yang semakin padat, rapat yang bertumpuk, dan target bisnis yang menuntut fokus penuh. Dalam pikirannya, semua akan kembali normal selama ia tidak memberi ruang bagi prasangka. Namun rasa itu tidak pergi. Ia justru menetap, tumbuh pelan, seperti sesuatu yang menunggu untuk diakui. Natasha kini tidak lagi datang sesekali. Ia hadir hampir setiap 2 hari sekali, selalu dengan alasan yang terdengar masuk akal. Mengantar Bu Dewi, membantu memasak, atau sekadar menemani karena Bu Dewi merasa kesepian. Anehnya, setiap kali Jessica berusaha mengatur jadwal atau membatasi, Bu Dewi selalu punya jawaban yang membuatnya terlihat berlebihan. Ibu ini di rumah sendirian, kata Bu Dewi suatu pagi. Masa tidak boleh ada yang menemani? Jessica tidak pernah mengatakan,
Tidak boleh. Ia hanya mengangguk, meski hatinya terasa tidak sepenuhnya setuju. Ilham juga mulai berubah, meski sangat halus. Ia tidak lagi langsung menjawab ketika Jessica mengajaknya bicara. Kadang ia mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Ponselnya kini lebih sering berada di tangannya. Layar menyala, lalu mati kembali saat Jessica mendekat. "Kamu capek?" tanya Jessica suatu malam. "Biasa," jawab Ilham singkat. Jawaban itu terdengar normal, tetapi nadanya tidak lagi hangat. Suatu sore, Jessica pulang lebih awal dan mendapati dapurnya penuh aktivitas. Bu Dewi sedang mengatur panci, sementara Natasha memotong sayuran dengan cekatan. Ilham duduk di meja makan, sesekali tertawa kecil mendengar cerita Bu Dewi. "Kita mau masak menu kesukaan Ilham," kata Bu Dewi tanpa menoleh. Natasha tahu betul apa yang dia suka. Jessica berhenti melangkah sejenak. "Oh ya?" tanyanya datar. Natasha tersenyum. "Ibu sering cerita." Jessica meletakkan tasnya dan berjalan ke kamar tanpa berkata apa-apa. Ia tidak marah, namun ada sesuatu yang mengeras di dadanya. Itu rumahnya, dapurnya, suaminya, tetapi ia merasa seperti tamu. Saat makan malam, Bu Dewi mengomentari masakan Natasha dengan penuh pujian. "Ini baru masakan rumahan. Tidak ribet, tapi pas rasanya," katanya sambil melirik Jessica. "Ilham itu tidak perlu yang mewah." Jessica menatap suaminya. Ilham tidak membela, tidak juga menentang. Ia hanya makan dalam diam. Malam itu, Jessica kembali membuka buku catatannya. Ia menuliskan satu kalimat pendek. "Ilham mulai diam ketika aku ada." Ia tidak menyimpulkan apapun. Ia hanya mencatat. Hari-hari berikutnya, Jessica mencoba bersikap seperti biasa. Ia tidak mengurangi keramahan pada Natasha, tidak memperlihatkan kecemburuan, bahkan sesekali ikut duduk bersama mereka. Namun setiap kali ia hadir, suasana berubah menjadi lebih formal, lebih tertahan. Tawa-tawa kecil yang tadi terdengar, menghilang begitu saja. Suatu kali, Jessica mendengar percakapan dari balik pintu dapur. "Kasihan Ilham," suara Bu Dewi terdengar jelas. "Punya istri sibuk, pulang malam terus." "Iya, Bu," jawab Natasha lembut. "Mas Ilham itu butuh diperhatikan." Jessica berhenti melangkah. Ia bisa saja masuk dan memotong pembicaraan itu. Namun ia memilih diam. Ia ingin melihat sejauh apa mereka berani melangkah. Malam itu, Jessica mencoba bicara serius dengan Ilham. "Ham," katanya pelan. "Aku merasa akhir-akhir ini kamu menjauh." Ilham menghela napas. "Kamu terlalu banyak mikir." "Aku hanya ingin kita jujur." "Jujur bagaimana?" "Kamu yang sibuk sendiri," balas Ilham, kali ini dengan nada sedikit meninggi. Jessica terdiam. "Aku bekerja untuk masa depan kita." Ilham tertawa kecil, bukan mengejek, tetapi getir. "Atau untuk dirimu sendiri?" Kalimat itu menusuk, namun Jessica menahan diri. Ia tidak ingin pertengkaran tanpa arah. "Kalau kamu merasa tidak dihargai, bicarakan. Jangan diam," ucap Jessica. Ilham tidak menjawab. Ia memalingkan wajah dan mematikan lampu kamar. Beberapa hari kemudian, Bu Dewi mulai memberi saran yang semakin jauh. "Ilham, kamu itu kepala rumah tangga. Jangan biarkan istri terlalu dominan," katanya tanpa ragu, bahkan di hadapan Jessica. Jessica menatap Bu Dewi dengan tenang. "Dominan atau bertanggung jawab, Bu?" Bu Dewi tersenyum tipis. "Perempuan seharusnya tahu batas." Jessica mengangguk kecil. "Saya tahu batas saya. Saya juga tahu batas orang lain." Suasana menjadi kaku. Natasha menunduk.
Namun senyum kecil masih tersisa di sudut bibirnya. Malam itu, Jessica duduk sendirian di ruang kerja kecil di rumah. Ia menatap laporan bisnis yang seharusnya membuatnya puas. Namun pikirannya melayang ke hal lain. Ia menyadari satu hal penting. Selama ini ia memilih mengabaikan rasa tidak nyaman demi menjaga kedamaian. Ia mengira kedewasaan berarti mengalah dan bersabar tanpa batas. Namun kini ia mulai mengerti, mengabaikan insting sendiri bukanlah kedewasaan, melainkan penundaan. Dan penundaan, dalam rumah tangga, seringkali memberi kesempatan bagi orang lain untuk melangkah lebih jauh. Jessica menutup bukunya dan berdiri. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya tidak lagi sama. Perubahan besar dalam sebuah rumah tangga jarang datang dengan suara keras. Ia datang melalui kalimat-kalimat kecil, keputusan sepele, dan kebiasaan yang perlahan bergeser. Jessica mulai menyadari bahwa sumber keganjilan yang ia rasakan bukan hanya kehadiran Natasha, melainkan sesuatu yang lebih mendasar. Cara uang dan kuasa mulai dibicarakan di rumah itu. Semua bermula dari satu percakapan sederhana di meja makan. "Pengeluaran kita akhir-akhir ini besar sekali," kata Ilham sambil menatap piringnya, seolah angka-angka itu tertulis di sana. Jessica mengangkat kepala. Karena ada beberapa kebutuhan rumah yang memang perlu dibenahi. "Menurut ibu, seharusnya lebih diatur," sahut Bu Dewi cepat, seolah sudah menunggu celah. "Uang itu bukan hanya milik satu orang." Jessica menahan diri. "Sejak awal, kita sepakat pembagian seperti ini, Bu." Bu Dewi tersenyum tipis. "Kesepakatan bisa berubah. Apalagi kalau kondisi juga berubah." Jessica menatap Ilham. "Kamu merasa begitu?" Ilham terdiam beberapa detik. "Aku cuma merasa, aku tidak punya kendali apa-apa." Kata itu jatuh pelan, namun menghantam tepat sasaran. Jessica tidak langsung menjawab. Ia memilih menyelesaikan makan malam lebih dulu, menjaga nada dan ekspresi. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai bergerak, bukan kemarahan, melainkan kewaspadaan. Sejak percakapan itu, Ilham mulai menunjukkan ketertarikan yang tidak biasa pada urusan keuangan Jessica. Ia bertanya tentang aset, tabungan, dan rencana investasi. Awalnya masih terdengar wajar, seperti pasangan yang ingin terlibat. Namun lama-kelamaan, pertanyaan itu berubah arah. "Kenapa semua atas nama kamu? Kenapa aku tidak pernah diajak ambil keputusan besar? Ibu bilang sebaiknya ada yang di atas namakan aku juga." Jessica mendengarkan semuanya dengan tenang. "Karena bisnis ini aku bangun sebelum kita menikah. Dan untuk rumah tangga, aku tidak pernah menutup akses." "Tapi tetap saja," potong Ilham. "Orang luar melihat aku seperti numpang hidup." Kalimat itu tidak pernah benar-benar diucapkan orang lain. Itu lahir dari rasa iri yang tidak pernah ia akui. Bu Dewi semakin sering memperkeruh suasana. Ia mulai berbicara soal warisan, hak suami, dan peran kepala keluarga. "Ilham itu laki-laki," katanya tegas suatu sore. "Tidak pantas kalau semua atas nama istri. Nanti kalau terjadi apa-apa, kamu mau apa?" Jessica menatap Bu Dewi tanpa senyum. "Yang terjadi apa, Bu?" Bu Dewi tertawa kecil. "Namanya hidup, siapa tahu." Kata-kata itu terdengar ringan, namun menyimpan bayangan yang tidak nyaman. Di sisi lain, Natasha perlahan memainkan peran yang lebih dalam. Ia tidak pernah bicara langsung soal uang, namun ia selalu ada ketika Ilham merasa kecil. "Mas, jangan minder," katanya suatu malam ketika Ilham terlihat murung. "Banyak laki-laki hebat yang tidak diukur dari uang." Ilham menatapnya. "Tapi di rumahku, semua diukur dari itu." Natasha tidak menyangkal. Ia hanya tersenyum. "Mas itu pintar.
hanya belum diberi ruang. Kalimat itu sederhana, namun bagi Ilham, terasa seperti pengakuan. Jessica mulai memperhatikan pola yang lebih jelas. Setiap kali Ilham pulang dari rumah Bu Dewi atau berbincang lama dengan Natasha, ia membawa pulang kegelisahan. Dan kegelisahan itu hampir selalu bermuara pada satu hal, posisi. Suatu malam, Jessica memutuskan berbicara lebih tegas. "Aku ingin kejelasan," katanya sambil duduk berhadapan dengan Ilham. "Kamu ingin apa sebenarnya?" Ilham menghela napas panjang. "Aku ingin dihargai. Aku menghargaimu sebagai suamiku." "Bukan itu," potong Ilham. "Aku ingin diakui sebagai kepala keluarga." Jessica menatapnya lekat-lekat. Kepala keluarga bukan soal siapa yang punya uang lebih banyak. "Tapi orang menilai dari itu," balas Ilham cepat. Jessica terdiam. Ia menyadari bahwa ini bukan lagi tentang keuangan, melainkan ego yang terluka. Keesokan harinya, Bu Dewi datang dengan ide yang terdengar seperti solusi. "Bagaimana kalau sebagian aset dipindahkan saja ke atas nama Ilham?" usulnya santai. "Supaya seimbang." Jessica tersenyum tipis. "Seimbang atau berpindah tangan?" Bu Dewi mengangkat bahu. "Kamu terlalu curiga." Namun Jessica tidak lagi bisa mengabaikan instingnya. Terlalu banyak percakapan yang mengarah pada satu titik. Terlalu banyak saran yang terasa seperti dorongan. Ia mulai mengamankan dokumen-dokumen penting, bukan karena takut kehilangan, melainkan karena ia belajar satu hal dari dunia bisnis. Ketika orang mulai membicarakan kuasa, maka risiko sudah dekat. Di kamar, malam itu, Jessica menatap Ilham yang tertidur membelakangi dirinya. Ia mengenang masa awal pernikahan mereka, saat uang tidak pernah menjadi topik sensitif. Saat kebanggaan Ilham tidak tergantung pada perbandingan. Kini, ia melihat sosok yang sama, namun dengan bayangan lain di belakangnya. Bayangan Bu Dewi. Dan senyum Natasha yang selalu muncul di saat yang tepat. Jessica memejamkan mata. Ia belum akan bertindak. Ia belum akan melawan. Namun satu hal sudah pasti, ini bukan lagi sekadar rasa tidak nyaman. Ini adalah pertarungan diam antara kepercayaan dan ambisi, antara cinta dan kuasa. Dan dalam pertarungan seperti itu, yang paling berbahaya bukanlah orang yang terang-terangan ingin merebut, melainkan mereka yang menanamkan iri perlahan, hingga seseorang lupa siapa dirinya sebenarnya. Jika sebelumnya semua terasa seperti bayangan samar, kini Jessica mulai melihat bentuknya dengan jelas. Retakan itu tidak lagi tersembunyi di balik kata-kata manis atau alasan kepedulian. Ia muncul dalam sikap, kebiasaan, dan keputusan-keputusan kecil yang tidak pernah didiskusikan dengannya. Pagi itu, Jessica bangun lebih awal dari biasanya. Ia bersiap pergi ke kantor karena ada pertemuan penting dengan calon investor dari luar negeri. Saat melewati meja makan, ia melihat Ilham duduk sambil menatap layar ponselnya dengan wajah serius. "Kamu sudah sarapan?" tanya Jessica sambil menuang air. "Nanti saja," jawab Ilham tanpa mengalihkan pandangan. Jessica tidak memaksa. Namun ketika ia melirik layar ponsel Ilham secara tidak sengaja, ia melihat nama Natasha muncul sebentar sebelum layar kembali terkunci. Itu bukan pertama kalinya nama itu muncul. Namun kali ini, waktunya terlalu pagi. Dan ekspresi Ilham terlalu fokus. Jessica tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil tasnya dan pergi. Di kantor, Jessica berusaha fokus. Ia membahas angka, strategi, dan rencana ekspansi dengan kepala dingin. Namun di sela-sela rapat, pikirannya kembali pada satu hal. Sejak kapan Ilham mulai berbagi pagi-paginya dengan orang lain, bukan dengan istrinya sendiri? Sore harinya, Jessica pulang lebih awal dari perkiraan. Begitu memasuki rumah,
Ia mendengar suara dari ruang tamu. Ibu sudah bilang, jangan terburu-buru. Suara Bu Dewi terdengar jelas. Mas Ilham itu butuh waktu, sambung suara Natasha, lembut namun yakin. Jessica berhenti di ambang pintu. Ia tidak langsung masuk. Kamu ini terlalu sabar, lanjut Bu Dewi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Aku mengerti, Bu, jawab Natasha. Aku hanya tidak ingin Mas Ilham tertekan. Jessica menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk. Ketiganya terdiam saat melihatnya. Oh, Jessica sudah pulang, kata Bu Dewi cepat. Wajahnya langsung berubah ramah. Kami cuma ngobrol biasa. Jessica mengangguk. Terdengar seperti pembicaraan penting. Natasha tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Mbak. Cuma obrolan perempuan. Jessica menatap wajah perempuan itu beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ia tidak menemukan kepanikan, tidak juga rasa bersalah. Yang ia lihat hanyalah keyakinan. Sejak hari itu, perubahan sikap Ilham semakin sulit diabaikan. Ia mulai sering pulang lebih larut, dengan alasan lembur atau bertemu rekan kerja. Ia jarang mengabari, dan jika Jessica bertanya, jawabannya singkat dan defensif. Kamu curiga terus, katanya suatu malam. Aku bertanya karena aku istrimu, jawab Jessica tenang. Justru itu, kamu terlalu mengawasi. Kata mengawasi terdengar asing di telinga Jessica. Ia tidak pernah merasa perlu mengontrol. Namun kini, kejujuran sederhana pun dianggap ancaman. Bu Dewi pun tidak lagi berhati-hati. Ia mulai mengomentari Jessica secara terbuka. Perempuan itu jangan terlalu keras, katanya di hadapan Ilham dan Natasha. Laki-laki itu butuh dihormati. Jessica menatap Bu Dewi lurus. Saya menghormati suami saya. Dengan cara kamu sendiri, balas Bu Dewi cepat. Jessica tersenyum tipis. Dan saya tidak pernah memaksa orang lain untuk mengikuti cara saya. Natasha menunduk. Namun senyum samar tetap bertahan di wajahnya. Suatu malam, Jessica menemukan sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Di meja kerja Ilham, terbuka map berisi salinan dokumen rumah dan beberapa aset lain. Di bagian pinggir, terdapat catatan tangan, bukan tulisan Ilham. Tulisan Bu Dewi. Jessica tidak membacanya lama-lama. Ia hanya menutup map itu kembali dan meletakkannya persis seperti semula. Namun sejak saat itu, satu hal menjadi jelas baginya. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal rencana. Jessica mulai melakukan hal yang selama ini ia hindari. Mengamankan diri. Ia memindahkan beberapa dokumen penting ke tempat lain, memperbarui akses ke akun-akun bisnis, dan berkonsultasi secara diam-diam dengan orang kepercayaannya. Semua dilakukan tanpa suara, tanpa drama. Ilham tidak menyadari perubahan itu. Atau mungkin ia memilih tidak peduli. Suatu malam, saat suasana rumah terasa semakin dingin, Jessica berkata pelan, "Kita perlu bicara serius." Ilham tidak menoleh. Tentang apa lagi? Tentang kita. Tentang arah rumah tangga ini. Ilham menghela napas. Kamu terlalu membesar-besarkan. Jessica berdiri, menatap suaminya dengan mata yang kini tidak lagi ragu. Justru kamu yang terlalu mengecilkan. Ilham akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Jessica melihat sesuatu yang berbeda di mata Ilham. Bukan kebingungan, melainkan jarak. Malam itu, Jessica tidur dengan mata terbuka lama. Ia tidak lagi bertanya apakah ia berlebihan. Ia tidak lagi mencoba membenarkan keadaan. Ia tahu sekarang, retakan itu nyata. Dan semakin lama dibiarkan, semakin mudah bangunan itu runtuh dari dalam. Jessica menarik selimut hingga ke dada,
menarik napas panjang. Di balik ketenangannya, pikirannya sudah mulai menyusun langkah. Bukan untuk menyerang, bukan untuk membalas, melainkan untuk bersiap. Ada perbedaan besar antara kecurigaan dan kepastian. Jessica kini berada di wilayah yang tipis di antaranya. Ia belum memiliki bukti yang bisa dipukul ke meja. Namun arah angin sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Semua terasa terencana, rapi, dan dilakukan dengan keyakinan bahwa ia tidak akan menyadarinya. Kesenyapan di rumah itu bukan lagi ketenangan. Ia berubah menjadi ruang kosong tempat bisik-bisik tumbuh subur. Pagi itu, Jessica berpura-pura berangkat kerja seperti biasa. Ia berpamitan singkat, mengenakan sepatu, lalu keluar. Namun alih-alih menuju kantor, ia duduk di mobil di ujung jalan, menunggu. Tak sampai 20 menit, pintu rumah terbuka. Bu Dewi keluar lebih dulu, disusul Natasha. Keduanya berjalan santai, masuk ke dalam mobil yang sudah menunggu. Tak lama kemudian, Ilham keluar dengan wajah serius dan ikut masuk ke mobil yang sama. Jessica menatap pemandangan itu tanpa emosi meledak. Ia tidak mengejar, tidak menelepon. Ia hanya mencatat. Di kantor, Jessica meminta asistennya mengatur ulang jadwal. Ia pulang lebih cepat siang itu, tanpa memberi kabar. Rumah tampak sepi saat ia masuk. Namun di ruang kerja kecil Ilham, ada sesuatu yang tidak biasa. Laci meja sedikit terbuka. Detail kecil yang mungkin tidak disadari orang lain, tapi tidak bagi Jessica. Ia membuka laci itu perlahan. Di dalamnya, terdapat map berisi beberapa berkas fotokopi, akta, sertifikat, dan satu dokumen yang membuat napasnya tertahan. Draft perjanjian pengalihan aset. Nama Ilham tercantum sebagai pihak utama. Tanggalnya belum diisi. Namun kolom tanda tangan sudah tersedia. Jessica menutup map itu kembali dengan hati-hati. Tangannya tidak gemetar. Justru pikirannya menjadi sangat jernih. Sore itu, Bu Dewi datang dengan wajah cerah. Ibu habis dari notaris, katanya santai sambil melepas sepatu. Mengurus beberapa hal lama. Jessica menatapnya lurus. Notaris apa, Bu? Bu Dewi tersenyum tipis. Urusan orang tua. Kamu tidak perlu tahu. Jessica mengangguk. Baik. Jawaban itu tampaknya membuat Bu Dewi semakin percaya diri. Ia tidak menyangka bahwa sikap tenang Jessica bukanlah ketidaktahuan, melainkan pengendalian diri. Malamnya, Ilham terlihat gelisah. Ia mondar-mandir di kamar. Sesekali membuka ponsel, lalu menutupnya lagi. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanya Jessica pelan. Ilham menggeleng. Tidak. Jessica menatapnya lama. Kalau kamu berubah pikiran, aku ada. Ilham tidak menjawab. Ia justru keluar kamar dengan alasan ingin minum. Jessica tahu, bukan hanya ia yang menunggu waktu. Beberapa hari kemudian, Bu Dewi mulai lebih sering membawa topik masa depan dengan nada seolah sudah diputuskan. Nanti kalau kamu sibuk, Natasha bisa membantu Ilham, katanya ringan. Dia itu mengerti posisi, tidak macam-macam. Tambahnya, Jessica mengangguk kecil. Membantu sebagai apa, Bu? Bu Dewi tersenyum penuh arti. Sebagai orang yang mengerti keluarga. Jawaban itu tidak membutuhkan penjelasan tambahan. Jessica mulai memperhatikan perubahan kecil pada rumahnya. Jadwal art diubah tanpa persetujuannya. Beberapa barang dipindahkan. Bahkan kunci cadangan yang biasa ia simpan tidak lagi berada di tempatnya. Seseorang sedang mengambil alih perlahan. Suatu malam, Jessica menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Mbak terlalu baik. Tidak semua orang pantas dilindungi. Jessica menatap layar ponsel beberapa detik,
lalu menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia tahu pengirimnya. Ia juga tahu pesan itu bukan peringatan, melainkan ujian. Di ruang tamu, ia melihat Natasha duduk lebih dekat dengan Ilham dari biasanya. Bu Dewi memperhatikan mereka dengan wajah puas, seolah sedang menyaksikan hasil kerja kerasnya. Jessica tidak duduk bersama mereka. Ia berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan itu dengan pandangan yang tenang namun dingin. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat formasi itu dengan jelas. Bu Dewi sebagai pengarah, Ilham sebagai alat yang digerakkan oleh rasa kecil dan ambisi, Natasha sebagai pengisi ruang yang sengaja diciptakan, dan dirinya, target yang dianggap tidak akan melawan. Malam itu, Jessica menghubungi satu orang yang sudah lama ia percayai, bukan untuk meminta tolong, melainkan untuk memastikan satu hal, bahwa semua yang ia bangun tetap berada di bawah kendalinya sendiri. Ia menutup telepon dengan satu kalimat singkat, "Saya ingin aman sebelum bertindak." Saat kembali ke kamar, Ilham sudah tertidur. Wajahnya terlihat lelah, seperti seseorang yang terjebak di antara dua dunia. Jessica duduk di tepi ranjang, menatap suaminya lama. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Yang ada hanya kesadaran pahit bahwa rencana itu nyata, dan ia berada di tengahnya. Rencana yang tidak dibuat dalam satu malam. Rencana yang tumbuh dari iri, dirawat oleh pembenaran, dan dijalankan dengan senyap. Jessica berdiri, mematikan lampu, dan berbaring dengan mata terbuka. Ada saatnya menunggu tidak lagi berarti pasif. Bagi Jessica, menunggu kini adalah bagian dari strategi. Ia tidak bergerak sembarangan, tidak pula menunjukkan perubahan sikap yang mencolok. Di permukaan, semuanya masih tampak sama. Namun di balik itu, ia mulai melihat kebenaran dengan ketajaman yang tidak lagi bisa dibantah. Kesalahan pertama datang dari hal sepele. Suatu pagi, Ilham berangkat kerja lebih awal dari biasanya. Ia terburu-buru, bahkan lupa membawa map kerjanya. Jessica memperhatikan dari balik pintu, lalu menutupnya kembali tanpa suara. Tak lama kemudian, ponsel Ilham yang tertinggal di meja makan bergetar. Layar menyala. Nama Natasha muncul jelas, diikuti pesan singkat yang belum terbuka. Jessica tidak langsung menyentuh ponsel itu. Ia menunggu beberapa detik, seolah memberi dirinya kesempatan untuk berhenti. Namun ia tahu, ini bukan lagi soal kepercayaan buta. Ia membuka pesan itu. "Mas, tenang saja. Ibu sudah atur semuanya. Tinggal tunggu waktu yang pas." Jessica menatap layar itu lama. Kalimatnya singkat, namun maknanya berat. Bukan pesan yang dikirim oleh orang yang hanya sekadar teman keluarga. Ia meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula, persis seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun di dalam dirinya, satu simpul telah terurai. Hari itu, Jessica menjalani aktivitas seperti biasa. Ia menghadiri rapat, menandatangani dokumen, dan berbicara tentang masa depan bisnisnya dengan wajah yang tetap tenang. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik profesionalismenya, pikirannya sedang bekerja menyusun gambaran besar. Sore harinya, ia menerima telepon dari seseorang yang sudah lama ia kenal. Seorang kenalan lama di bidang hukum yang pernah menangani urusan perusahaannya. "Kamu benar," kata suara di seberang. "Ada upaya pengalihan yang sedang disiapkan. Belum sah, tapi niatnya jelas." Jessica mengangguk, meski lawan bicaranya tidak bisa melihat. "Atas nama siapa?" "Ilham." Dengan pendampingan seorang perempuan tua yang sangat vokal. Jessica tersenyum tipis. "Terima kasih." Ia menutup telepon dengan perasaan yang justru lebih ringan. Bukan karena ia senang dikhianati, melainkan karena keraguan akhirnya berganti kepastian.
Malam itu, Bu Dewi datang dengan sikap yang semakin terbuka. Ia tidak lagi berpura-pura berhati-hati. "Ibu pikir kamu sebaiknya mulai mengurangi aktivitas di luar," katanya sambil minum teh. "Ilham butuh istri yang lebih hadir." Jessica menatapnya dengan tenang. "Hadir atau tunduk, Bu?" Bu Dewi terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kamu ini selalu salah paham." Jessica mengangguk. "Mungkin." Natasha yang duduk di samping Bu Dewi ikut tersenyum. Namun senyumnya tidak lagi sehangat dulu. Ada ketegangan tipis di matanya. Seolah ia mulai menyadari bahwa Jessica tidak sepenuhnya bodoh seperti yang mereka kira. Ilham sendiri terlihat semakin gelisah. Ia sering memandang Jessica, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun selalu mengurungkan niatnya. Di hadapan ibunya dan Natasha, ia menjadi berbeda, lebih percaya diri, lebih vokal. Namun ketika hanya berdua dengan Jessica, ia kembali menjadi sosok yang ragu. Suatu malam, Jessica akhirnya berkata pelan, "Kamu tahu aku bukan orang yang suka dipermainkan." Ilham menoleh cepat. "Maksud kamu apa?" "Yes, tidak ada. Aku hanya mengingatkan." Ilham menelan ludah. Ia tidak bertanya lebih jauh. Kebenaran semakin terang ketika Jessica menemukan satu detail lain. Di laptop rumah yang biasa dipakai bersama, ia melihat folder baru yang belum pernah ia buka. Isinya salinan pesan, foto, dan catatan pertemuan. Tidak lengkap, tidak rapi, jelas bukan disiapkan oleh orang yang berpengalaman. Namun cukup. Di antara catatan itu, ada satu kalimat yang membuat Jessica tersenyum miris. "Kalau Jessica tidak mau berbagi, kita cari cara supaya dia terpaksa." Tidak ada tanda tangan. Namun Jessica tahu persis siapa saja yang terlibat. Malam itu, ia duduk lama di ruang tamu setelah semua orang tidur. Ia tidak menangis. Ia juga tidak gemetar. Perasaannya justru sangat tenang. Seperti seseorang yang akhirnya sampai di ujung teka-teki. Ia menyadari satu hal penting. Mereka tidak hanya ingin mengkhianatinya, mereka ingin menggantikannya. Dan rencana seperti itu hanya bisa berjalan jika targetnya dianggap lemah, terlalu percaya, atau terlalu takut kehilangan. Sayangnya, mereka salah menilai. Jessica berdiri dan mematikan lampu ruang tamu. Di kamarnya, ia membuka lemari kecil dan mengambil map tipis berisi dokumen-dokumen yang sudah ia amankan sejak lama. Ia memeriksanya satu persatu, memastikan semuanya berada di bawah kendalinya. Kebenaran kini tidak lagi tersembunyi. Ia berdiri jelas di hadapannya, tanpa kabut, tanpa ilusi. Namun Jessica belum akan mengungkapkannya. Belum sekarang. Karena ia tahu, kebenaran yang dibuka terlalu cepat hanya akan membuat lawan bersiap. Dan ia tidak berniat memberi mereka waktu. Ia akan menunggu satu kesalahan lagi. Satu langkah ceroboh. Satu momen ketika mereka merasa paling aman. Dan saat itu tiba. Tidak akan ada lagi senyum. Tidak akan ada lagi kepura-puraan. Hanya konsekuensi. Kesabaran tidak selalu habis karena satu peristiwa besar. Kadang ia terkikis oleh hal-hal kecil yang terus berulang, sampai akhirnya tidak tersisa apapun selain keputusan. Jessica mulai merasakannya pagi itu. Ia duduk di meja makan, menatap sarapan yang sudah dingin. Ilham belum juga muncul. Padahal hari itu mereka seharusnya menghadiri acara keluarga dari pihak rekan bisnis Jessica. Acara penting yang sejak awal sudah ia bicarakan. Ketika Ilham akhirnya keluar dari kamar, ia tampak rapi. Terlalu rapi untuk seseorang yang mengaku terburu-buru. "Kamu nggak jadi ikut?" tanya Jessica, datar. Ilham menghindari tatapannya. "Aku ada urusan mendadak. Ibu minta ditemani." Jessica menoleh pelan. "Urusan apa?" "Ya, urusan keluarga."
Jawaban yang kosong. Leg. Jessica tersenyum tipis. Sejak kapan urusan keluarga selalu lebih penting dari komitmen yang sudah disepakati? Ilham terdiam. Wajahnya mengeras, bukan karena marah, melainkan karena terpojok. Kamu ini kenapa sih? Yes? Dari dulu aku selalu berusaha menyeimbangkan. Yes, potong Jessica halus. Kamu menyeimbangkan antara aku dan orang-orang yang sedang berusaha mengambil posisiku. Kalimat itu membuat Ilham menoleh tajam. Kamu menuduh. Aku menyimpulkan, jawab Jessica tenang. Bu Dewi muncul di ambang pintu, seolah sengaja memilih waktu yang tepat. Ada apa pagi-pagi sudah ribut? Tidak ada apa-apa, Bu, jawab Jessica sambil berdiri. Hanya soal prioritas. Bu Dewi mendengus. Prioritas itu ya suami dan keluarga besarnya. Jangan merasa paling penting hanya karena punya uang. Kalimat itu akhirnya menyentuh sesuatu yang selama ini ditahan Jessica. Ia menatap mertuanya dengan mata jernih. Uang saya tidak pernah membuat saya merasa paling penting. Tapi kelakuan ibu dan anak ibu membuat saya sadar. Selama ini saya dianggap tidak penting. Ruangan mendadak sunyi. Ilham membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Natasha, yang entah sejak kapan berdiri di dekat tangga, berpura-pura terkejut. Mbak Yes, jangan salah paham. Aku kesini cuma bantu-bantu ibu. Jessica menoleh. Untuk pertama kalinya, tatapannya tidak menyimpan keramahan sama sekali. Kamu bantu apa? Mengatur rumah tangga orang lain. Natasha tersenyum kaku. Aku cuma peduli. Peduli itu tahu batas, jawab Jessica dingin. Hari itu, Jessica tetap pergi sendiri ke acara yang seharusnya mereka hadiri bersama. Ia berdiri di hadapan banyak orang dengan kepala tegak, menjalankan perannya sebagai pemilik bisnis besar, sementara di dalam hatinya, satu garis telah ditarik. Malamnya, Ilham pulang lebih larut. Wajahnya lelah, namun bukan lelah karena kerja. Kita perlu bicara, katanya. Jessica mengangguk. Akhirnya, mereka duduk berhadapan. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata. Justru itu yang membuat suasana terasa berat. Aku tahu kamu curiga, kata Ilham pelan. Tapi semua ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Yes, jawab Jessica. Kalimat itu sudah terlalu sering aku dengar. Ilham menarik napas. Ibu cuma ingin yang terbaik. Jessica mencondongkan badan sedikit. Yang terbaik untuk siapa? Untukmu? Untuk Natasha? Atau untuk rencana yang sedang kalian susun diam-diam? Ilham terdiam terlalu lama. Kesunyian itu menjadi jawaban. Jessica berdiri. Aku sudah memberi banyak kesempatan. Aku diam ketika rumahku diatur. Aku diam ketika keputusanku diremehkan. Aku bahkan diam ketika perempuan lain merasa punya hak atas suamiku. Ilham menatapnya dengan wajah pucat. Tapi ada satu hal yang tidak akan aku toleransi, lanjut Jessica. Persekongkolan. Bu Dewi masuk tanpa mengetuk. Apalagi ini? Jessica menoleh dengan tenang. Batas kesabaranku, Bu. Dan ibu sudah melewatinya. Bu Dewi tertawa sinis. Jangan sok kuat. Kamu itu cuma istri. Jessica tersenyum kecil. Benar. Tapi aku juga pemilik rumah ini. Pemilik bisnis. Dan orang yang selama ini menutup mata agar kalian merasa aman. Natasha yang ikut masuk tampak gelisah. Mbak Yes, jangan dibesar-besarkan. Jessica menatapnya tajam. Aku belum membesarkan apapun. Aku baru mulai berhenti mengecilkan diriku sendiri. Ia mengambil map dari tasnya dan meletakkannya di meja. Tidak dibuka. Tidak ditunjukkan isinya.
Di sini ada banyak hal yang bisa membuat suasana jauh lebih buruk, katanya pelan. Tapi aku memilih memberi satu peringatan terakhir. Ilham berdiri. Kamu mengancam? Tidak, jawab Jessica. Aku menetapkan batas. Ruangan itu dipenuhi ketegangan yang tidak bisa lagi disamarkan. Bu Dewi ingin berkata sesuatu. Namun kali ini Ilham menahannya dengan isyarat tangan. Untuk pertama kalinya, ia terlihat takut kehilangan sesuatu yang nyata. Jessica melangkah menuju kamar tanpa menoleh lagi. Di ambang pintu, ia berhenti dan berkata pelan, namun jelas. Kesabaranku sudah habis. Langkah berikutnya bukan lagi menunggu. Kalian sebaiknya siap dengan akibat dari pilihan kalian sendiri. Pintu tertutup. Di baliknya, Jessica berdiri tegak. Dadanya naik turun, bukan karena marah, melainkan karena akhirnya ia berhenti menahan. Pagi itu terasa berbeda sejak Jessica membuka mata. Tidak ada lagi rasa ragu, tidak ada lagi keinginan menunda. Semua yang perlu ia ketahui sudah jelas. Semua yang perlu ia pastikan sudah berada di tangannya. Diam yang selama ini ia pelihara bukan karena lemah, melainkan karena ia menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu akhirnya tiba. Jessica bangun lebih awal dari biasanya. Ia mandi, berdandan rapi, lalu mengenakan setelan sederhana namun berkelas. Bukan pakaian perang, melainkan pakaian seseorang yang sudah menang bahkan sebelum berbicara. Di ruang makan, Bu Dewi sudah duduk sambil menyesap teh. Natasha berada di sampingnya, berpura-pura membaca ponsel. Ilham keluar belakangan, wajahnya tegang sejak melihat ekspresi istrinya. Kita perlu bicara, kata Jessica singkat. Nada suaranya tidak meninggi, tapi cukup membuat semua orang menoleh. Ada apa lagi? Bu Dewi menyahut cepat. Pagi-pagi sudah bikin suasana panas. Jessica menarik kursi dan duduk berhadapan dengan mereka. Hari ini aku tidak datang untuk berdebat. Aku datang untuk mengakhiri sesuatu. Ilham menelan ludah. Yes, jangan buat masalah besar. Jessica menatap suaminya lama. Masalah besar itu sudah kalian buat sejak lama. Aku hanya berhenti menutupinya. Ia membuka tasnya, mengeluarkan map yang selama ini tak pernah dibuka di hadapan mereka. Satu persatu dokumen ia susun di atas meja. Ini catatan percakapan, katanya tenang. Ini rencana pengalihan aset. Ini bukti pertemuan diam-diam. Dan ini, ia berhenti sejenak, niat kalian menggantikan posisiku, baik sebagai istri maupun pemilik harta. Wajah Bu Dewi berubah. Kamu mengada-ada. Jessica menggeser satu berkas ke arahnya. Nama ibu ada di situ. Tanda tangan ibu juga. Natasha berdiri cepat. Mbak Yes, aku bisa jelaskan. Jessica mengangkat tangan. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu datang ke rumah ini bukan sebagai tamu, tapi sebagai rencana. Natasha gemetar. Senyumnya menghilang sepenuhnya. Ilham berdiri. Aku salah, Yes. Tapi semua ini bisa kita perbaiki. Jessica menatapnya tanpa benci. Justru itu yang paling menyakitkan. Perbaikan butuh kejujuran. Dan kamu memilih bersembunyi di balik ibumu dan perempuan lain. Bu Dewi menghentakkan meja. Kamu berani sekali melawan orang tua. Jessica berdiri perlahan. Aku tidak melawan. Aku hanya berhenti tunduk pada ketidakadilan. Ia menoleh ke arah Natasha. Kamu, katanya pelan namun tegas, tidak punya hak apapun di rumah ini. Pergi. Natasha terperangah. Aku. Sekarang, potong Jessica. Bu Dewi bangkit. Kalau dia pergi, aku juga pergi. Jessica mengangguk. Itu keputusan ibu.
Ruangan itu sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama berlebihan. Justru ketegasan itulah yang membuat semuanya terasa final. Ilham mendekat. Yes, jangan lakukan ini. Jessica menatapnya untuk terakhir kali sebagai suami. Aku sudah melakukannya sejak lama. Hari ini aku hanya mengakuinya. Ia mengeluarkan satu amplop terakhir dan meletakkannya di meja. Surat pengajuan cerai. Aku tidak akan mengambil hakmu lebih dari yang seharusnya. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kalian mengambil apapun dariku. Bu Dewi terduduk lemas. Natasha menunduk tanpa suara. Ilham memejamkan mata. Jadi ini akhirnya? Yes, jawab Jessica mantap. Akhir dari aku yang diam. Beberapa jam kemudian, rumah itu terasa jauh lebih lega. Tidak ada lagi langkah asing. Tidak ada lagi bisikan di balik pintu. Jessica berdiri di ruang tamu, memandang sekeliling. Rumah itu kembali menjadi miliknya. Bukan hanya secara hukum, tapi juga secara batin. Malamnya, Jessica duduk sendirian di teras. Udara terasa lebih ringan. Ia tidak merasa kalah, juga tidak merasa menang. Ia hanya merasa bebas. Ia menyadari satu hal penting. Perempuan yang bertahan bukan berarti lemah. Dan perempuan yang pergi bukan berarti gagal. Kadang, keberanian terbesar adalah berhenti menunggu orang lain berubah dan memilih menyelamatkan diri sendiri. Jessica menyesap tehnya perlahan. Di kejauhan, lampu-lampu kota menyala. Hidup tidak berhenti di satu pengkhianatan. Hidup justru dimulai saat seseorang berani berkata cukup. Dan malam itu, Jessica tersenyum. Bukan karena masa lalu telah selesai, tetapi karena masa depannya akhirnya kembali berada di tangannya sendiri. Beberapa bulan setelah semuanya berakhir, hidup Jessica berjalan dengan ritme yang berbeda. Tidak lebih mudah, tetapi jauh lebih jujur. Pagi-paginya kini dimulai tanpa ketegangan yang tak bernama. Tidak ada lagi suara langkah yang membuat dada mengeras. Tidak ada lagi kalimat yang harus ditelan demi menjaga suasana. Rumah itu kembali sunyi dalam arti yang baik. Sunyi yang memberi ruang bernapas. Jessica kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Bisnis kosmetiknya berkembang pesat. Bukan karena ambisi yang membabi buta, melainkan karena ia bekerja dengan pikiran yang utuh. Ia tidak lagi membagi energinya untuk mempertahankan sesuatu yang sejak lama retak. Sesekali, ia mendengar kabar tentang Ilham. Tentang hidup yang harus dimulai ulang. Tentang Bu Dewi yang kembali ke rumah lamanya. Tentang Natasha yang menghilang dari lingkaran yang dulu ia banggakan. Tidak ada kepuasan di sana. Hanya Jessica tidak membenci. Ia juga tidak menyesali. Ia belajar bahwa melepaskan bukan berarti memaafkan segalanya, melainkan berhenti membiarkan luka yang sama menguasai hari-hari berikutnya. Suatu sore, Jessica berdiri di depan cermin ruang kerjanya. Ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai istri, bukan sebagai menantu, bukan sebagai pihak yang harus membuktikan apapun. Ia melihat seorang perempuan yang pernah diam terlalu lama, lalu memilih berbicara ketika diam tak lagi menyelamatkan siapapun. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Hidup tidak selalu memberi akhir yang manis, tetapi ia memberi pilihan. Dan Jessica telah memilih dengan sadar. Untuk berdiri, untuk jujur, dan untuk tidak lagi tinggal di tempat yang mengikis harga dirinya. Di luar, matahari mulai tenggelam. Cahaya senja menyentuh jendela, hangat dan perlahan. Jessica menutup tirai, mematikan lampu, dan melangkah pergi. Besok, akan ada hari baru. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menyambutnya tanpa rasa takut.